Jadi pada dasar kalau kita benar-benar menyaksikan itu penyaksiannya itu tanpa subjek. Kita menyaksikan tapi tidak ada. Karena ketika kita tidur, penyaksian itu tetap ada, benar enggak? Tapi enggak ada penyaksian. Makanya misal Bu Sri lah, Bu Sri misal tidur, Bu Srinya kan hilang. Tapi ketika besoknya bangun tidur, ada apa ya? Ada pengetahuan bahwa semalam itu mimpi atau enggak mimpi gitu kita tahu. Nah ini penting. Jadi ketika kita tahu bahwa kita semalam mimpi, berarti kan ada penyaksian yang stay di sana, walaupun Bu Srinya tidur. Bahkan ketika tidak ada mimpi, juga akhirnya kita tahu bahwa ada yang stay di situ, tapi bukan penyaksi, hanya sebatas penyaksian saja, yang tidak terpisah dengan apapun yang disaksikan. Ketika kita menyaksikan pemikiran, nafas, entah perasaan, penyaksian itu ada terlebih dahulu. Kemudian pemikiran masuk, aku sedang menyaksikan. Paham nggak? Jadi akunya itu muncul belakangan. Itu adalah objek yang muncul di dalam penyaksian. Ini yang biasanya tidak disadari oleh kebanyakan orang. Makanya bahkan Jiddu Krishnamurti bilang penyaksian yang benar adalah ketika kita menyaksikan tapi tanpa penyaksi. Karena pada dasarnya penyaksinya nggak ada. Makanya Gautama bahkan juga bilang, pada dasarnya hanya ada fenomena berjalan, tapi tidak ada yang berjalan. Subjeknya itu pada dasarnya nggak ada. Objeknya pun pada dasarnya juga nggak ada, karena satu kesatuan. Makanya di non-dualism itu istilahnya bukan dua. Oke? Jadi tidak ada subjek-objek, yang ada hanya pure subjektivitas. Ini penting. Jadi ketika kita benar-benar stay, benar-benar menyaksikan, kita akan benar-benar tahu kalau penyaksinya itu pada dasarnya nggak pernah ada. Hanya ada penyaksian saja yang tidak berbeda dari apapun yang disaksikan. Di sini ada yang dari Bali nggak? Ini sementara ini Om, aku mute semua. Karena tadi ada Oh yang iya. masuk bocor suaranya. Ada Pak Nah Made. kalau di Bali itu kan mayoritas kan kepercayaannya Hindu. Nah di Hindu ada istilah siwa dan sakti. Nah siwanya ini adalah yang statis. Nah saktinya adalah yang dinamis. Artinya ketika dia hening itu siwa. Tapi ketika siwa ini atau keheningan ini bergetar berupa vibrasi, ya muncullah apa yang dinamakan sakti atau dinamika dansa. Kemudian ketika vibrasinya semakin meningkat, intensitas frekuensinya semakin meningkat, muncullah tarian material. Entah itu berupa gunung, berupa laut, entah itu berupa awan, langit, entah itu berupa manusia, hewan, tumbuhan. Artinya pada dasarnya bukan dua. Bahkan dikatakan sebagai satu juga nggak bisa. Cara paling gampang kita bisa menyadari nafas. Jadi kalau kalau menurutku kesadaran itu lebih dekat daripada nafas kita sendiri. Artinya kita harus memahami atau menyadari ruang di mana nafas terjadi. Kalau kita bisa menyadari ruang di mana nafas terjadi, ya udah beres hasilnya. Ruangnya itu ada sebelum, selama, dan setelah nafasnya muncul. Jadi nafas itu hanya sakti. Siwanya adalah ruang di mana nafas terjadi. Itu. Intermezzonya kayak gitulah. Oke? Oke, yuk. Mungkin materinya bisa lanjut. Next Om. Ini Om, Mm-mm. Nah ini. Ya, jadi kita beranjak ke tanpa pintu. Topik pertama adalah kita perlu bertanya. Kalau kita apa ya, kita ingin hadir sebagai siwa, kita perlu bertanya, mengapa engkau menginginkan sesuatu? Ini penting. Dari situ akhirnya muncul tiga pertanyaan utama. Siapakah yang berkeinginan? Kemudian apa yang diinginkan?
kemudian mengapa berkeinginan seperti itu. Nah, pada dasarnya 3 poin ini, entah itu who-nya, entah itu siapanya, entah itu apanya, entah itu sebabnya, pada dasarnya adalah sama-sama sakti. Artinya sama-sama tayangan yang sedang bergerak secara dinamis. Siapanya itu adalah diri fiksi. Nah, kalau kita bedah lagi, diri fiksi adalah kumpulan ambisi dan pemikiran, beserta kumpulan alasan yang memunculkan keinginan. Jadi misal gini, misal Om Hari tak tanya lah, kalau Om Hari bisa apa namanya, bisa menulis apapun pemikiran yang muncul selama 5 menit, kira-kira berapa persen banyaknya pemikiran yang mengandung aku? Banyak. Pasti lebih dari 90%. Bener atau enggak? Ya. Entah itu pemikirannya mobilku, entah itu pemikirannya kakak, ya tetap kakakku, entah itu pemikirannya celana dalam, tetap celana dalamku. Entah itu pemikirannya, bahkan pemikirannya timnas Indonesia, tetap timnasku. Entah itu bahkan pemikirannya AC Milan, mau itu MU, tetap ada akunya. Jadi ketika itu bertumpuk, pemikiran itu bertumpuk, tidak pernah disadari alirannya, ya lama-lama akan membentuk suatu gestalt yang disebut diri fiksi. Jadi sensasi aku. Jadi ketika kita benar-benar menulis pemikiran kita selama 5 menit, kita akan tahu bahwa apa yang diwakili kata aku pada dasarnya itu cuma kumpulan sensasi yang seakan-akan ada. Kemudian ketika kumpulan sensasi ini dianggap sebagai entitas, muncullah yang dinamakan sebagai pikiran. Nah, kalau kita mengamati atau menyaksikan pikiran kita yang lewat satu-satu, akhirnya kita tahu pikiran itu nggak pernah ada. Yang ada itu cuma pemikiran yang saling timpang tindih, yang saling misal muncul pemikiran A, keluar pemikiran B, keluar ya kayak ombak dan lautan. Jadi ombak itu adalah pemikiran, ombaknya naik, muncul, kemudian tenggelam lagi, balik ke lautan. Jadi dari hening muncul kata-kata, hening lagi. Terus muncul kata-kata selanjutnya, hening lagi. Nah, itu pemikiran. Jadi pemikiran bisa jadi berupa visual, bisa jadi berupa auditori atau suara. Pada dasarnya ya tetap objek yang bergerak kemudian diem lagi. Diem, bergerak, diem. Jadi tapi diemnya atau ruangnya itu tetap ada sebelum, saat, dan setelah. Tetap ada. Makanya kebanyakan orang tercerahkan. Contoh lah Yesus lah. Yesus pasti bilang, aku telah ada bahkan sebelum Abraham lahir dan setelah Nabi terakhir muncul. Nah, itu apa yang dimaksud oleh Yesus adalah kesadarannya. Nggak ada nyanya sini. Kesadaran atau siwa kalau di Hindu. Saktinya ya Yesus. Saktinya ya Riko, saktinya ya Sugeng, Joko, Sri, Pak Apis, dan lain-lain. Oke. Jadi apa yang kalau di Sufi itu mungkin dinamakan tajali, yaitu dari bukan dua menjadi beragam. Jadi dari yang tidak ada menjadi berbagai ragam material. Ini penting. Jadi dari ketika sesuatu atau ketika pemikiran tidak disadari, otomatis memunculkan sensasi aku. Nah ini penting. Ketika sensasi aku muncul, otomatis dasar utamanya adalah keterpisahan. Betul nggak? Ya. Coba tak tanya lagi Om Ya. Sugeng. Ketika Om Sugeng nyatet, misalnya nyatet 5 menit pemikiran tadi, kan akhirnya tahu kan, oh aku ini berarti sensasi. Nah di balik sensasi itu, akunya itu pada dasarnya keterpisahan bukan. Jadi ada Iya. sensasi Iya. tersembunyi yang dimana si aku ini merasa terpisah dengan alam semesta di sekitarnya. Jadi hari ini merasa terpisah dengan Riko, hari merasa terpisah dengan Dewi Sri, hari itu merasa terpisah dengan Joko, hari merasa terpisah dengan hewan ayam-ayam di sebelahnya, hari merasa terpisah dengan lautan, ombak, terus langit, gunung, apapun lah. Dengan alien kalau ada. Intinya dari keterpisahan tersebut memunculkan apa kira-kira? Ruang, jarak. Salah.
dari keterpisahan tersebut memunculkan tendensi untuk melindungi diri. Kalau misal Om Hari kan sadarnya sebagai aku berarti ada keterpisahan dengan Om Joko. Mau seakrab apapun di dalam tanpa sadar itu pasti ada urgensi untuk melihat Om Joko sebagai musuh, sebagai suatu ancaman. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Bener nggak? Ancaman seperti apa, Om? Nah, ya kayak karena ketika kita merasa terpisah dengan orang lain, otomatis kan orang lain menjadi kompetitor kita. Jadi ancaman. Bener nggak? Coba disadari. Coba. Yang lain bisa juga disadari. Ketika kita merasa terpisah, ketika kita hadir sebagai Riko, hadir sebagai Hari, hadir sebagai Joko, otomatis kita merasa terancam. Terancam dengan lingkungan di sekitar kita. Entah itu dari orang-orangnya, entah itu dari alam, berupa bencana, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak ada keterpisahan, kita menyadari esensi kita yang sebenarnya, bahwa kita bukan dua, bukan individu, bukan Riko, bukan Hari, bukan Joko, otomatis segala sesuatu adalah kita ada di dalam aku yang bukan dua, otomatis tidak ada ancaman. Tapi kalau kita menyadari diri kita sebagai individu, berarti aku yang dalam, yang di luar bukan aku. Otomatis ada konflik secara subtle. Dan konflik yang subtle ini adalah pemicu dari segala jenis peperangan. Entah itu peperangan antar negara, entah itu peperangan saingan dengan di kantor, persaingan untuk merebut posisi yang lebih tinggi, atau bahkan orang jualan di pasar saingan sama. Ya. Intinya dari rasa keterpisahan memunculkan rasa kompetisi atau rasa keterancaman. Kemudian ada urgensi untuk melindungi diri. Ketika kita melindungi diri, otomatis kita melindungi diri. Otomatis kita menolak. Menolak segala sesuatu yang kita anggap tidak membuat kita nyaman. Makanya mulai muncullah label, oh ini yang positif, oh ini yang negatif. Kalau kita tidak ada di posisi sebagai individu, maka label positif dan negatif tidak pernah ada. Tapi kalau kita hadir sebagai individu, maka ada positif dan negatif. Yang menurut kita negatif ya berarti sesuatu yang merugikan kita, yang tidak nyaman. Tapi kalau kita ini nggak ada, Riko ini disadari sebagai fiksi, ya nggak ada positif negatif. Semuanya sama. Nah, dari sumber keterpisahan ini, akhirnya muncullah resistensi terhadap emosi negatif. Terhadap pemikiran negatif. Kemudian kalian melawan balik. Nah, apapun yang kalian lawan akan melawan kalian dengan kekuatan yang sama. Dan akhirnya terpendam. Sekarang tak tanya. Menurut Om Sugeng, emosi itu munculnya di mana? Dada kiri. Di dalam diri kan, di dalam tubuh kan. Ya. Kan? Nah, ketika kita menolak kemunculan emosi, terpendamnya berarti di luar tubuh atau di dalam tubuh? Di dalam. Dalam kan? Berarti kalau kita Ya. menolak, tersimpannya di dalam. Artinya emosi itu pada dasarnya ingin mengekspresikan dirinya, kemudian lenyap. Tapi karena tidak diizinkan untuk berekspresi, ya kemudian terpendam. Energi itu cuma ingin mengekspresikan sebentar, kemudian hilang. Kalau kita anggapannya sudah nggak ada dalam dan luar, ya berarti cuma sebatas ekspresi kayak ombak naik, kemudian turun lagi. Dia itu cuma ingin mengekspresikan dirinya, kemudian hilang. Tapi karena tidak diizinkan untuk berekspresi, akhirnya tertimbun. Nah, karena munculnya di dalam tubuh, ya tertimbunnya di dalam tubuh. Nah, karena semua energi itu ingin mengekspresikan dirinya untuk kembali hilang, ya akhirnya dia akan, karena kita kan nahan kan, misal momentum energinya misal 5 Newton, 5 Newton lah. Nah, artinya kita butuh gaya yang lebih besar. Ibaratnya 10 Newton lah, biar ditekan, biar terpendam, biar ini tidak terekspresi. Nah, artinya energi ini butuh momentum yang lebih tinggi agar
bisa melampaui penolakan kita, melampaui gaya penolakan. Otomatis dia butuh momentum yang lebih besar. Nah, gimana caranya biar energi yang di dalam tubuh mempunyai momentum yang lebih besar dari penolakan kita? Ya, otomatis energinya harus memproyeksikan dirinya menjadi suatu kasus di luaran. Kalau misal energinya kemarahan, ya dia harus memicu atau memproyeksikan dirinya di luar dalam bentuk kondisi yang memicu kemarahannya semakin besar. Entah itu diutangi gak balik, entah itu ketipu, entah itu dikhianati orang, bebas. Kondisinya bebas. Sesuai data di kepala kalian yang kalian percayai. Makanya kasus setiap orang akan berbeda-beda, tergantung data masing-masing. 3 hari itu Artinya, sudah jadi ilmu yang lain sudah. artinya ketika kita Ya di awal nggak apa-apa. Nanti selanjutnya enggak. Teman itu kenapa harus nanya? Om Joko suaranya bocor. Oke, oke, lanjut. Sorry. artinya ketika kita membiarkan energi itu berekspresi total, ya maka nggak ada pedoman. Maka kasusnya itu tidak akan sampai gede-gede banget. Ketika kita ketipu, misal ketipu 1 juta, kita sadari, ya tipuannya tidak akan berlanjut lebih besar ke 10 juta, ke 100 juta, enggak kan. Tapi kalau ketika kita ketipu 1 juta, rasanya nggak enak, terus kita tidak izinkan rasa nggak enaknya untuk terekspresi, berupa perasaan gak enak di dada sampai hilang, ya akhirnya terpendam. Karena terpendam, dia ingin terekspresi total, ya dia harus memproyeksikan kasusnya menjadi 10 juta. Jadi momentumnya bisa ngelawan penolakan kalian untuk muncul ekspresinya. Tapi kalian pasti nolak lagi biasanya. Ketika 10 juta udah ketipu, kemarahannya muncul dikit untuk dikit di layar paling segini, udah kalian tolak lagi pakai gaya 15 Newton. Ya akhirnya nambah lagi kasusnya. Jadi 100 juta, 1 M dan berlanjut. Jadi yang paling penting adalah menyadari pemikiran-pemikiran yang muncul beserta emosi-emosi yang muncul dan tenggelam. Kalau kalian sudah terbiasa menyadari pemikiran, baru kalian bisa menyadari perasaan. Karena perasaan berada di state yang lebih subtle dibandingkan pemikiran. Karena pemikiran masih berupa material, yaitu berupa suara dan berupa visual atau imajinasi. Kalau perasaan kan berupa sensasi kan, sensasi fisikal yang lebih halus daripada sekedar suara dan gambaran. Itu. Oke?